kalau pengen jadi orang yang hebat di perusahaan, seperti jadi manajer gitu ya. Karena saya pengen benar-benar jadi manajer karena waktu itu manajernya muda. Oh, mau naik. Iya, mau naik, pengen naik nih. Gimana caranya? Kata Ustadz, sholawatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nikmatnya sedekah, insya Allah banyak berkah. Nah, episode kali ini pas banget buat anak-anak muda di luar sana yang pengen mendapatkan inspirasi agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena narasumber kita pada pagi hari ini berawal dari orang yang kemudian terputus kuliahnya, tapi bisa menjadi orang yang sukses. Kita semua sama-sama pengen jadi sukses dong pastinya, apalagi anak-anak muda, terutama yang masih pada kuliah. Harapan ada untuk siapa saja, baik yang berpendidikan maupun tidak. Harapan untuk siapa saja, baik yang sedang mengejar pendidikan maupun enggak. Mungkin karena terhalang akan ekonomi, atau misalkan waktu, atau misalkan kesempatan. Tapi harapan juga buat ada, asalkan kita semua punya impian. Insya Allah hari ini kita akan belajar, langsung aja kita bergabung bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Wirda. Mas, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Ini katanya sempat putus kuliah, gimana ceritanya? Ya, jadi tahun 2013 putus kuliah, tepatnya bulan Agustus. Karena waktu itu saya harus kerja, Ustadz. Kerja, kebagi waktu, terus biaya juga karena udah punya istri, anak satu. Waktu itu kerja masih jadi sales. Masih jadi di lapangan gitu ya. Nah waktu itu saya dikenalin tuh sama temen gitu ya, bahwa kalau pengen hidupnya naik gitu ya, coba baca buku-buku Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur. Terutama pas waktu itu lagi booming 10 dosa besar. Gitu. Sama yang Mencari Tuhan Hilang, buku itu. Nah makanya dari sana saya coba baca buku, baca ini. Meskipun kuliah itu pada saat itu benar-benar udah pasrah gitu ya, nggak bisa terus karena harus kerja Senin sampai Sabtu. Akhirnya saya udahlah kerja aja. Nah, alhamdulillah dari mulai baca buku, proses, lihat video, sampai beli semua buku-bukunya, seri Ustadz ada di rumah, khusus perpustakaannya. Akhirnya saya konsisten, meskipun ya di awal begitu baca buku, ngelamar diterima jadi sales Ustadz. Kan ini gimana gitu ya, udah coba baca buku, ngamalin apa yang Ustadz katakan, kok akhirnya saya putus kuliah, begitu ngelamar kerja jadi sales, tapi ya di situ sih kita tetap positif. Akhirnya saya coba padahal jadi sales itu juga hebat ya. Alhamdulillah. Jadi sales kan juga sesuatu ya, karena kayak MNC TV lah. Kalau MNC TV nggak punya sales, nggak pada gajian. Betul Ustaz. Ya terus lanjut. Itu proses jadi sales itu saya pernah dengar gini. Kalau pengen jadi orang yang hebat di perusahaan, seperti jadi manajer gitu ya. Karena saya pengen benar-benar jadi manajer karena waktu itu manajernya muda. Oh, mau naik. Iya, mau naik, pengen naik nih. Gimana caranya? Kata Ustadz, sholawatin. Oh, oke. Sholawatin. Kak Wirda itu saya benar pengalaman meja manajer, tiap lewat saya sholat. Meja manajer sholawatin? Manajer. Karena waktu itu manajernya masih muda, saya tertantang pengen jadi manajer termuda. Pada saat itu usia berapa? Usia 20 tahun. Pada saat kerja. Pada saat kerja saya usia 20 tahun. Apakah langsung jadi manajer? Tidak. Nah, makanya di situ bismillah. Positif gitu ya Ustaz. Alhamdulillah pada saat saya sholawatin, perjalanan waktu naik tuh Ustaz. Tepatnya di tahun 2016. Perusahaan mengangkat saya menjadi supervisor, tidak jadi manajer. Saya nanya lagi, kenapa doa saya nggak dikabul gitu? Ini Ustadz bohong lagi apa gitu? Akhirnya saya positif lagi gitu. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah saya naik terus gitu ya. jadi supervisor. Mudah-mudahan saya bisa jadi manajer di perusahaan itu. Jalan tuh Ustadz, alhamdulillah saya jadi supervisor di waktu 6 bulan. Perusahaannya pindah. Saya masih ini jadi manajer mau jadi atau enggak gitu. Padahal udah nyolawatin gitu. Udah sholawatin, udah didudukin. Kalau pulang kekurangannya satu mestinya lo bawa tuh kursinya. Bawa pulang itu dia, Ustaz. Saya masih bingung gitu ya. Ini jadi apa enggak? Karena perusahaannya pindah Kak Wirda. Pada saat 2016 perusahaan pindah, manajer yang muda itu pindah. Saya nggak ikut gitu. Ini perusahaan baru lagi gitu ya. Makanya ya saya tetap bertahan karena istri nggak mau jauh dengan istri, dengan keluarga, dengan anak. Saya coba, akhirnya berjalan tuh jadi supervisor 6 bulan. Ada panggilan Ustadz. Kejadiannya ada panggilan. Reki dipanggil, Reki pengalaman udah bagus katanya sama pencapaian, dan di situ begitu disodorin kertas,
kamu saya angkat jadi manajer. Subhanallah. Di meja yang pada saat saya sholawatin. Allah. Saksinya teman-teman saya juga kasih. Jamil, saya sebelum kesini saya WA teman-teman pada nonton ya, ini kisah pasti pada tahu. Karena Iya, saya iya. berawal dari sales 2013 nyolawatin Ustadz, diangkat Juni 2016. Wow. Jadi pemirsa ya, ada satu ilmu ya, yang mana ilmu ini sederhana. Pengen apa aja, sholawatin. Gitu. Sholawatin. Nah, kita ya Kum ya suka dibilangin ngecilin arti sholawat itu. Kok sholawat pengen dunia gitu ya. Nah menurut Reki gimana? Kalau ada orang ngomong gitu gimana? Kalau menurut saya daripada kita, kan kita berharap berdoa, daripada kita mintanya kepada manusia, contoh saya pengen jadi manajer, udah pasti dikecilin Ustadz. Iya. Tapi Iya, kalau udah mintanya pasti ke dikecilin. Allah nggak ada yang Iya, ngecilin ya. pada saat itu juga saya pulang ke rumah, mah saya pengen jadi manajer. Hah, nggak salah gitu. Tapi kata Ustadz tadi, kalau doa ibu itu cepat. Ditambah doa ibu lagi. Iya, doa ibu. Apalagi kan, meskipun bapak saya ya, pernah ibu saya, karena waktu itu bapak saya seorang kondektur, Budiman, kondektur bis, kondektur. Dia bilang, Kemek ayahnya bis. kondektur, mudah-mudahan anaknya direktur. Wah. Doa itu masih ingat Ustaz, dari ibu saya dan bapak saya. Amin kata bapak saya. Tapi bener pemirsa, Iya. itu ada mudah-mudahan nanti mau jadi bintang tamu ya. Iya. Udah jadi bintang tamu. Yang Haji Edi Telor. Oh iya. Udah ya. Iya, Jadi udah. kalau didoain sama ibunya tuh, didoain jadi orang kaya melulu. Alhamdulillah Pak Ustaz, pada saat itu mungkin saya Jadi orang kaya gitu bener. orang kaya. Meskipun ini saya coba positifnya gini ya. Pada saat sholawatin pasti sedekah jalan ya. Bagaimana dari Jadi penghasilan seimbang ini ya. kata Ustaz ya. Coba nih sedekah gitu Wah ya. ini santri banget nih. Tahun berapa jadi santri saya dulu? 2017 Januari. Oh Angkatan berarti pertama. setelah jadi pengusaha dong? Setelah jadi pengusaha, jadi ustadz kan sebelumnya udah baca buku. Oh iya. Udah nonton video itu dari dulu. Pokoknya kalau ustadz jadi ke lu rumah saya udah jadi santri buku. santri buku. Santri online. Kuliah online dulu ustadz buka. Semua ikut saya. Yang kuliah wisatahati.com ikut nggak? Ikut juga. Jadi pokoknya program ustadz semua ikut. Wede. Nah, proses kemudian menanti ya. Menanti Kan Pak nggak Ustadz. semua orang punya kesabaran ya. Sabar. Nah, Kang Reki ini pemirsa punya kesabaran dan punya kepositifan Iya. sehingga tidak berhenti. Nah, untuk menanamkan rasa positif itu bagaimana? Nah, saya pernah ini ya. Pernah ragu ya Kawirda. Ini udah sholawat. Bayangin Ustadz, udah sholawat. Udah sedekah. Nggak jadi-jadi. Sabarnya gimana? Positifnya gini. Berarti dosa saya masih banyak. Oke. Sholawat saya, sedekah saya untuk menghapus dosa dulu. Oh. Itu dari buku Ustaz seperti itu. Nah saya coba tanamin hal positif itu, bisa jadi dosa kita lebih banyak dari apa yang kita. Nah ketika dosa kita udah dihapus, mudah-mudahan jadi menjadi itu. Iya. Gimana, Kum? Apa? Itu. Iya gitu. Iya gitu gimana? Ya aku sependapat juga.